Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang standar profesi fisioterapi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, saya Lukman Sudi dengan NIM P0. Saya Maulina Solihah dengan NIM P091. Saya dari dua FIFA dengan NIM P092. Saya Muhammad Faris dengan NIM P093. Saya Nashwa Syifa Nabila dengan NIM P096. Simak pemaparan materi dari kami berikut ini. Karena ada pendahuluan. Next. Yang pertama ada latar fisioterapi merupakan tubuh. Fisioterapi merupakan sebutan bagi seseorang yang menjalankan profesi tersebut. Fisioterapi merupakan profesi kesehatan yang berfokus pada pemulihan, pemeliharaan, dan peningkatan fungsi fisik individu akibat cedera, penyakit, atau disabilitas. Next. Selanjutnya, tujuan dokumen standar profesi. Dokumen ini bertujuan untuk menetapkan standar minimum kompetensi dan etika bagi fisioterapis di Indonesia, menjadi pedoman dalam pelaksanaan praktek fisioterapi profesional. Selanjutnya ada ruang lingkup. Standar profesi ini berlaku bagi seluruh fisioterapis yang menjalankan praktek di wilayah Republik Indonesia, baik yang bekerja secara mandiri maupun di institusi pelayanan kesehatan. Next. Selanjutnya ada dasar hukum dan regulasi. Ada tiga. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Yang kedua, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Tenaga Fisioterapi. Dan yang ketiga, Standar Kompetensi Nasional Indonesia atau SKKNI untuk fisioterapi. Selanjutnya ada pengertian dan istilah umum. Ada tiga juga. Yang pertama, fisioterapi adalah pelayanan kesehatan yang ditunjukkan untuk individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, memulihkan gerak fungsi tubuh. Selanjutnya, fisioterapi adalah tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang fisioterapi dan telah memperoleh izin praktek sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang ketiga, standar profesi adalah kriteria yang ditetapkan sebagai acuan untuk menjamin mutu dan profesionalisme dalam menjalankan praktek fisioterapi. Next. Selanjutnya bab 2 yaitu ada nilai, prinsip, dan etika profesi. Nilai-nilai inti profesi fisioterapi yaitu yang pertama empati, menunjukkan kepedulian dan pemahaman terhadap kondisi pasien. Yang kedua integritas, menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab dalam praktek. Yang ketiga kompetensi, menjaga dan mengembangkan kemampuan profesional secara berkelanjutan. Dan yang terakhir profesionalisme, berperilaku sesuai dengan standar profesi dan hukum yang berlaku. Next. Selanjutnya ada prinsip-prinsip etik profesi. Yang pertama, mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan pasien. Yang kedua, menjaga kerahasiaan informasi pasien. Yang ketiga, memberikan layanan berdasarkan bukti ilmiah dan kompetensi. Dan yang terakhir, menghindari konflik kepentingan dalam menjalankan praktik. Next. Selanjutnya ada kode etik fisioterapi. Kode etik merupakan panduan moral dan profesional yang harus dipatuhi oleh setiap fisioterapis. Kode etik tersebut mengatur hak dan kewajiban fisioterapis dalam memberikan pelayanan yang profesional, jujur, berkompeten, dan bertanggung jawab. Kode etik ini mencakup ada empat. Yang pertama, tanggung jawab terhadap pasien. Yang kedua, tanggung jawab terhadap profesi. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap profesi dan sejawat. Dan yang terakhir, tanggung jawab terhadap masyarakat dan negara. Selanjutnya, tanggung jawab dan moral sosial profesi. Fisioterapis memiliki tanggung jawab sosial untuk A. Memberikan pelayanan yang adil tanpa diskriminasi. B. Berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat. C. Menjadi agen perubahan dalam mempromosikan gaya hidup sehat. Dan D. Berkontribusi dalam pendidikan dan pengembangan profesi secara berkelanjutan. Selanjutnya, bab 3 akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih rekan Lukman. Selanjutnya, saya akan membahas tentang standar kompetensi fisioterapi. Next. Next. Standar kompetensi
nasional berdasarkan pengertian dari Permenkes nomor 326 tahun 2007. Standar kompetensi fisioterapi adalah pernyataan-pernyataan mengenai pelaksanaan tugas seorang fisioterapi di tempat kerja yang digambarkan dalam bentuk output. Next. Kemudian ada level kompetensi. Yang pertama pada level ini adalah lulusan baru program pendidikan fisioterapi yang telah memenuhi standar kompetensi dasar dan siap untuk memulai praktek profesional di bawah supervisi atau dengan tingkat otonomi terbatas. Kemudian ada mahir atau fisioterapi madya. Fisioterapi pada level ini telah memiliki pengalaman praktik yang signifikan dan mampu melaksanakan praktek fisioterapi secara lebih mandiri dan komprehensif. Next. Yang terakhir ada spesialis atau fisioterapi spesialis. Fisioterapi pada level ini memiliki keahlian yang mendalam dan fokus pada area praktik fisioterapi tertentu, misalnya fisioterapi muskuloskeletal, fisioterapi neuromuskuler, fisioterapi kardiopulmonal, dan fisioterapi pediatri, dan lain-lain. Mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sangat advance dalam bidang spesialis. Mereka dan mampu memberikan pelayanan fisioterapi pada kasus-kasus yang kompleks dan spesifik. Next. Selanjutnya ada kompetensi inti fisioterapis. Kemampuan melakukan asesmen dan diagnosis fisioterapi. Yang kedua ada kemampuan merencanakan dan melaksanakan intervensi fisioterapi. Ketiga, kemampuan mengevaluasi hasil intervensi. Keempat, ada profesionalisme dan etika fisiopraktik. Yang kelima ada kemampuan komunikasi efektif. Yang keenam ada kemampuan manajemen praktek dan kolaborasi interpersonal. Ketujuh ada praktek berbasis bukti. Next. Selanjutnya ada kompetensi dan indikator kerja. Unit kompetensi merupakan deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan spesifik dalam praktek fisioterapi. Seperti unit kompetensi biasanya memiliki elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja yang lebih rinci, serta batasan variabel dan pembuatan penelitian. Next. Kemudian ada domain kompetensi. Yang pertama ada profesionalisme, pelayanan kesehatan, komunikasi, manajemen, pendidikan pasien, kemudian evidence-based practice. Pada bab ini saya akan menjelaskan tentang standar pendidikan pelatihan dan pelatihan. Next. Yang pertama akan kita bahas adalah jenjang pendidikan fisioterapi di Indonesia. Yang pertama dan paling rendah ada diploma 3 di 3 fisioterapi. Kemudian ada sarjana fisioterapi S1 atau sarjana terapan fisioterapi yaitu di 4. Kemudian ada program profesi fisioterapi yang lalu ada program spesialis fisioterapi. Next. Kurikulum nasional dan internasional. Kurikulum nasional di Indonesia. Kurikulum di Indonesia umumnya disusun berdasarkan standar kompetensi fisioterapi Indonesia dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia, biasa disebut dengan KKNI. Beberapa universitas juga mulai mengadopsi pendidikan outcome-based education atau OBE, dan mereka Merdeka Belajar Kampus Merdeka, MBKM, untuk
meningkatkan fleksibilitas dan relevansi kurikulum. Pendidikan fisioterapi di Indonesia terdiri dari yang seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Next. Kemudian ada kurikulum internasional, kurikulum di negara-negara dengan standar pendidikan fisioterapi yang maju. Misalnya Australia, Inggris, Kanada, lalu Amerika Serikat. Umumnya menekankan pada evidence-based practice-centered care dan critical thinking. Kurikulum juga seringkali memiliki penekanan yang kuat pada clinical response dan profesional. Next. Standar kompetensi lulusan. Pada jenjang D3, kompetensi lulusan diharapkan mampu melakukan asesmen fisioterapi dasar, merencanakan dan melaksanakan intervensi fisioterapi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, mengevaluasi hasil intervensi dasar, berkomunikasi efektif dengan pasien dan tim kesehatan, serta bertindak secara profesional dan etis dalam lingkup praktik. Yang Kemudian ada sarjana fisioterapi S1 atau sarjana terapan fisioterapi yaitu D4. Kompetensi lulusan diharapkan mampu melakukan asesmen dan diagnosis fisioterapi secara mandiri untuk berbagai kondisi, merencanakan dan melaksanakan program intervensi yang kompleks dan berbasis evidence-based praktik, mengevaluasi hasil intervensi secara kritis, berkomunikasi secara efektif dengan pasien dan tim multidisiplin, memiliki kemampuan manajemen praktik, serta mampu melakukan penelitian. Next. Selanjutnya ada program profesi fisioterapi. Kompetensi lulusan diharapkan dapat memiliki kompetensi praktek fisioterapi yang mandiri dan profesional, mampu melakukan asesmen, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi intervensi untuk berbagai kondisi klinis dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi, mampu berkolaborasi secara efektif dalam tim interpersonal, menunjukkan kepemimpinan dalam praktek, serta menjunjung tinggi etika dan standar profesi. Yang terakhir ada program spesialis fisioterapi. Adapun lulusan diharapkan berkompetensi dalam memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sangat mendalam dan terkini dalam bidang spesialis, mampu melakukan asesmen dan diagnosis yang sangat spesifik, merencanakan dan melaksanakan intervensi yang sangat spesialis dan inovatif, mampu melakukan penelitian dalam bidang spesialis, memberikan konsultasi dan account point, serta berkontribusi pada pengembangan praktek dan ilmu pengetahuan dalam bidang spesialis tersebut. Next. Lalu ada praktek klinik dan intrinsip. Peran penting praktek klinik dan intrinsip dalam pendidikan fisioterapi. Praktek klinik dan intrinsip merupakan kompetensi krusial dan tidak terpisahkan dalam pendidikan fisioterapi. Keduanya menjembatani kesenjangan antara pengetahuan teoritis dan diperoleh di bangku kuliah dan aplikasi praktis di dunia nyata pelayanan kesehatan. Berikut adalah peran dan pentingnya praktek klinik dan yang pertama ada aplikasi pengetahuan teoritis, yang kedua ada pengembangan keterampilan kritis, ketiga ada pengembangan critical resource, 4 ada pemahaman konteks pelayanan kesehatan, 5 ada pengembangan profesionalisme dan etika, 6 ada pembentukan independen profesional, 7 ada paparan
pada berbagai area praktik. 8 ada evaluasi kompetensi praktis. Yang ke-9 ada persiapan untuk dunia kerja. Next. Dan yang terakhir ada penelitian berkelanjutan atau biasa disebut dengan CPD. Adalah penelitian berkelanjutan atau continuing professional development. Adalah proses pembelajaran sistem peraturan dan berkelanjutan yang dilakukan oleh para profesional termasuk fisioterapi setelah mereka melakukan pendidikan formal dan melalui praktek. CPD bertujuan untuk mempertahankan pengembangan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap profesional, dan kerja mereka sepanjang karir profesional. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada bab 5, standar registrasi dan lisensi praktik. Next. Ada persyaratan STR, 1 ijazah dan sertifikat profesi, 2 sertifikat kompetensi, 3 pas foto formal terbaru, 4 kartu tanda penduduk atau KTP. Ada persyaratan SIP, fotokopi ijazah yang dilegalisir, fotokopi STRF, surat keterangan sehat dari dokter, surat pernyataan memiliki tempat kerja, pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 lembar, latar belakang merah, rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan, rekomendasi dari organisasi profesi. Next. Selanjutnya ada registrasi dan sertifikasi ulang. Ada registrasi STR. Fisioterapis di Indonesia wajib memiliki STR sebagai bukti legal untuk praktik. STR kini berlaku seumur hidup namun tetap melakukan re-registrasi atau registrasi ulang. B. Sertifikasi ulang kompetensi atau BNSP. Sertifikat kompetensi dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, memiliki masa berlaku tertentu dan perlu diperbarui melalui proses resertifikasi. Next. Selanjutnya ada praktik berdasarkan level pendidikan. Kewenangan praktik fisioterapi di Indonesia berdasarkan level pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 80 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik fisioterapis, Pasal 3 Ayat 1 Bab 2 Perizinan Bagian Kesatuan Kualifikasi Fisioterapis. Berdasarkan pendidikannya, fisioterapis dikualifikasikan sebagai berikut. A. Fisioterapis ahli madya. B. Fisioterapis sarjana sains terapan. C. Fisioterapis profesi. D. Fisioterapis spesialis. Next. Selanjutnya ada pasal 16 ayat 1. Dalam menjalankan praktik, fisioterapis memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan fisioterapi meliputi A. Asesmen fisioterapi yang meliputi pemeriksaan dan evaluasi, B. Diagnosis fisioterapi, C. Perencanaan intervensi fisioterapi, D. Intervensi fisioterapi, dan E. Evaluasi atau reevaluasi. Next. Selanjutnya ada pengawasan dan penegakan hukum. Pengawasan dan penegakan disiplin terhadap standar profesi fisioterapis di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Peraturan Menteri Kesehatan No. 80 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik fisioterapis dan Kode Etik Fisioterapi Indonesia. Next. Selanjutnya ada bab 6, standar pelayanan profesional. Next. Pertama ada proses asesmen dan diagnostik fisioterapi. Proses asesmen dan diagnosis fisioterapi merupakan bagian integral dari standar profesi fisioterapis di Indonesia. Diatur dalam Peraturan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang standar pelayanan fisioterapi pada bagian proses pelayanan, yaitu 1. Asesmen pasien. Asesmen fisioterapi diarahkan pada diagnosis fisioterapi terdiri dari pemeriksaan dan evaluasi yang sekurang-kurangnya memuat data anamnesa. Next. Dua, penegakan diagnosis. Diagnosis fisioterapi adalah suatu pernyataan yang menggambarkan keadaan multidimensi pasien atau klaim yang dihasilkan melalui analisis dan sintesis dari hasil pemeriksaan dan
pertimbangan klinis fisioterapi yang dapat menunjukkan adanya disfungsi gerak. Disfungsi gerak mencakup gangguan atau kelemahan fungsi tubuh, struktur tubuh, keterbatasan aktivitas, dan hambatan bermasyarakat. Next. Ada perencanaan dan implementasi intervensi. Satu, perencanaan intervensi fisioterapi merupakan fisioterapis melakukan perencanaan intervensi fisioterapi berdasarkan hasil asesmen dan diagnosis fisioterapi, prognosis dan indikasi kontraindikasi, setidaknya mengandung tujuan rencana penggunaan modalitas intervensi dan dosis, serta diinformasikan kepada pasien. Next. Dua, intervensi. Intervensi fisioterapi berbasis bukti mengutamakan keselamatan pasien atau klien, dilakukan berdasarkan program perencanaan intervensi dan dapat dimodifikasi setelah dilakukan evaluasi serta pertimbangan teknis dengan melalui persetujuan pasien terlebih dahulu. Next. Selanjutnya ada evaluasi terapi dan dokumentasi. Satu, evaluasi atau reevaluasi dilakukan oleh fisioterapis sesuai tujuan perencanaan intervensi, dapat berupa kesimpulan termasuk dan tidak terbatas pada rencana penghentian program atau merujuk pada dokter atau profesional lain terkait. Next. Dua, dokumentasi. Penyelenggara pelayanan fisioterapi memperhatikan pentingnya dokumentasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pelayanan fisioterapi yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan. Next. Ada kolaborasi tim kesehatan. Tuntutan terhadap pelayanan yang berkualitas telah mendorong pengembangan pendidikan formal untuk mendidik calon fisioterapis. Saat ini telah dikembangkan pendidikan profesi fisioterapis yang mampu menghasilkan fisioterapis yang kompeten, profesional, dan mampu membangun konsep kolaborasi pelayanan fisioterapi dengan berbagai pihak terkait serta mampu bersaing di tingkat regional dan internasional. Next. Selanjutnya ada informed consent dan komunikasi efektif. Informed consent, tindakan medis wajib dilakukan oleh tenaga kesehatan sebelum proses layanan kesehatan, karena pihak pasien ataupun keluarga mempunyai hak menerima atau menolak layanan kesehatan yang akan diberikan berdasarkan informasi yang diperoleh dari tenaga kesehatan tersebut. Next. Dua, komunikasi efektif. Ada A, kompeten inti, mampu menggali dan bertukar informasi secara verbal dan nonverbal dengan pasien pada semua usia. B, fisioterapis mampu berkomunikasi dengan pasien dan keluarga, berkomunikasi dengan mitra kerja, sejawat, tenaga kesehatan lainnya, dan profesi terkait lainnya. Next. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada bab 7 pengembangan profesi dan penelitian. Pengembangan profesi bertujuan untuk menjamin fisioterapi terus berkembang secara profesional dan berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan. Selanjutnya ada pengembangan profesi melalui organisasi. Organisasi ini seperti IFI, Ikatan Fisioterapi Indonesia. Untuk fungsinya, satu, memfasilitasi kolaborasi antara fisioterapi, dua, menyusun standar praktik, tiga, advokasi terhadap kebijakan kesehatan, empat, meningkatkan posisi tawar profesi di ranah nasional dan internasional. Selanjutnya ada pelatihan workshop dan sertifikasi. Pelatihan, workshop, dan sertifikasi bertujuan untuk mengupgrade kompetensi klinis dan non-klinis. Jenis kegiatannya ada pelatihan teknis, manual terapi, elektroterapi, dan sebagainya. Dan ada workshop evidence-based practice dan sertifikasi kompetensi subspesialis. Selanjutnya ada partisipasi dalam penelitian klinis dan evidence-based practice. Satu, ada berkontribusi dalam riset klinis. B, menyusun dan menerapkan clinical practice guidelines. Selanjutnya ada publikasi dan kegiatan ilmiah. Kegiatan ilmiah seperti seminar, simposium, dan konferensi nasional ataupun internasional. Manfaatnya memperluas hasil riset dan meningkatkan kredibilitas dan ekstensibilitas profesional. Selanjutnya ada bab 8, evaluasi dan pemeliharaan kompetensi profesi. Evaluasi dan kompetensi berkala. Evaluasi rutin dilakukan oleh institusi tempat bekerja dan organisasi profesi. Bentuk evaluasinya ada supervisi praktis klinis, uji keterampilan, dan penilaian kinerja dan profesi profesional. Selanjutnya ada revalidasi.
memenuhi standar kompetensi. Disyaratkan untuk memperpanjang STR. 1 ada sertifikat pelatihan, 2 ada portofolio praktik, dan 3 ada SKP. Peran asosiasi profesi dan KTKI. 1 ada registrasi dan re-registrasi tenaga fisioterapi, 2 ada pengawasan dan penegakan disiplin, 3 ada penyusun standar etik dan profesi. Selanjutnya ada audit profesi dan uji etik. Audit profesi adalah pemeriksaan sistematis terhadap praktik dan dokumentasi bertujuan menjamin layanan sesuai standar. Uji etik ada dilakukan bila terjadi dugaan pelanggaran etik, B dijalankan oleh Majelis Kehormatan Etik Fisioterapi, C ada hasil audit dan uji etik bisa mempengaruhi status praktik tenaga fisioterapi. Selanjutnya ada bab 9 yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Naswa Siva. Masuk ke bab 9, yakni mengenai pelanggaran dan sanksi profesi. Jenis pelanggaran etik dan disiplin. Yang pertama ada pelanggaran kerahasiaan data pasien. Yang kedua, tindakan diskriminasi saat pemberian pelayanan. Ketiga, praktik di luar batas kompetensi. Keempat, penelantaran pasien. Kelima, tidak mengikuti standar praktik yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Dan yang keenam, tidak mempertahankan kompetensi fisioterapi. Selanjutnya, prosedur penanganan pelanggaran. Salah satu langkah untuk meningkatkan kinerja profesi fisioterapi adalah dengan memiliki standar profesi yang dijadikan acuan oleh setiap fisioterapis dalam menjalankan tugasnya. Standar profesi fisioterapi ini harus disusun berdasarkan Undang-Undang tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kesehatan, termasuk fisioterapis, berkewajiban untuk mematuhi standar profesi. Standar profesi tersebut juga mengacu pada standar internasional yang dikeluarkan oleh World Confederation for Physical Therapy dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Next. Kemudian ada beberapa jenis sanksi. Yang pertama, yakni sanksi ringan, meliputi teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak mengulangi lagi secara tertulis. Yang kedua, sanksi sedang, meliputi pelaksanaan praktik dalam pengawasan, pencabutan hak praktik sementara paling lama 6 bulan, dan pencabutan hak praktik sementara paling lama 1 tahun. Dan yang terakhir ada sanksi berat, bila ada keputusan pengadilan tetap berdiri dari pencabutan hak anggota Ikatan Fisioterapi Indonesia sementara dan pencabutan hak anggota Ikatan Fisioterapi Indonesia. Untuk lembaga yang berwenang, yang pertama ada unit komisariat, meliputi personalia, kepegawaian yang ditunjuk oleh lembaga RS. B. Lembaga IV cabang atau pusat yang ditunjuk. Dan C. Anggota MKDFI atau yang ditunjuk. Kemudian masuk ke bab 10, yakni penutup. Untuk rekomendasi, pada standar fisioterapi menyajikan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan dan pengembangan standar profesi fisioterapi tingkat nasional. Rekomendasi ini ditujukan kepada berbagai pihak terkait, termasuk organisasi profesi, institusi pendidikan, pemerintah, dan praktisi fisioterapi. Kemudian untuk arah pengembangan profesi, di masa depan perlu bersifat adaptif, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan yang berpusat pada pasien. Pengembangan standar yang kolaboratif dan berkelanjutan akan menghasilkan fisioterapis yang kompeten dan berkontribusi pada kesehatan masyarakat. Sekian presentasi materi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.